Teori belajar menurut Ivan Pavlov mengatakan bahwa belajar itu adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat atau condition yang kemudian menimbulkan reaksi respon. Contoh penerapan dalam pembelajaran yaitu ketika kita memberikan soal dan meminta siswa maju ke depan untuk menjawab soal yang diberikan, tetapi mereka tidak ada yang mau maju, maka kita akan mengatakan siapa yang bisa maju, maka ibu akan memberikan reward atau hadiah. Ketika siswa yang mau maju itu merupakan respon dari siswa, begitu pula pembelajaran berikutnya kita guru memberikan hadiah, dan apabila terbiasa kita beri seperti reward, maka nanti kita akan memberikan sebuah hadiah dengan sendirinya siswa akan maju atau mau apabila diminta untuk mengerjakan soal tersebut. Selanjutnya teori belajar Thorndike. Belajar adalah dapat dilakukan dengan mencoba-coba. Mencoba-coba ini dapat dilakukan manakala seseorang tidak tahu bagaimana harus memberikan respon. Adanya motif seseorang untuk melakukan sesuatu yang berusaha melakukan berbagai macam respon dalam rangka memenuhi motifnya. Respon yang tidak sesuai akan dihilangkan sampai akhirnya seseorang mendapatkan jenis respon yang paling tepat. Implementasinya dalam pembelajaran yaitu 3 hukum, yaitu yang pertama hukum kesiapan, di mana di dalam pembelajaran maka sebelum belajar diawali dengan kesiapan untuk belajar baik secara fisik maupun mental. Misalnya berdoa terlebih dahulu, menyampaikan manfaat pembelajaran materi, dan guru menyampaikan materi. Berikutnya itu hukum latihan, di mana agar pemahaman lebih baik perlu diberikan latihan-latihan soal. Misalnya jika guru mengajarkan bagaimana menjumlahkan 2 pecahan, guru harus memberikan latihan berulang-ulang dengan soal latihan penjumlahan 2 pecahan. Yang berikutnya itu hukum akibat, di mana agar siswa semangat untuk berlatih untuk setiap jawabannya yang benar, guru memberikan reward hadiah baik berupa ungkapan ataupun berbentuk simbol. Selanjutnya teori konstruktivistik, di mana memahami bahwa belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Intinya yaitu peserta didik mencari pengetahuan sendiri dari pengalamannya. Ketika pembelajaran dimulai, maka peserta didiklah yang lebih aktif dan guru hanya sebagai pembimbing.